Ngaji lho rene sak jam mari ki aku geser jam kedua. Dadak gaya es. Tak tukoni 500 rasa dodolan sampai kiamat kowe. Ini saya mendapatkan kabar yang menjijikkan, teman-teman. Ini benar-benar menjijikkan, minimal menurut saya. Gus Ikdam ini kok seolah-olah terkesan seperti merendahkan pedagang es persis yang dilakukan oleh Gus Miftah tempo lalu. Ini terlepas daripada Gus Ikdam yang kemarin viral soal pembacaan hadis itu ya. Ini terlepas daripada itu. Tetapi ini soal di mana seseorang ini seperti kehilangan moralitas sebagai manusia. Apapun itu, jika berkaitan dengan hal-hal yang berpotensi atau seolah-olah merendahkan masyarakat kecil, ini kita tidak bisa wajarkan begitu saja. Ya. Saya akan tampilkan cuplikannya tentang bagaimana kelakuan Gus Ikdam ketika memarahi pedagang es di khalayak publik. Ya. Sampai mengatakan caper viral up. Oh, Anda kenapa dengan mudah menjustifikasi bahwa orang ingin viral? Bahwa orang caper, Pak? Apakah Anda tidak berpikir bahwa kelakuan daripada para pedagang, perilaku daripada orang-orang yang berjualan itu juga harus menanggung malu. Orang yang tak terbiasa untuk jualan itu ada gengsi, ada malu, ada unsur-unsur dia merasa bahwa akan ditertawakan, akan diomongi oleh orang-orang sekitar atau temannya atau dan semacamnya. Kok Anda dengan sangat mudah mengatakan bahwa orang caper, bahwa orang ingin viral? Ini gimana, Pak? Mohon dipikir dengan baik ya, Pak ya. Jadi kita bisa sama-sama saksikan tentang apa yang disampaikan oleh Gus Ikdam ya. Silakan ya. Wes to Pak, bakul ngombe lho, rasa gaya Terus kowe nyapa? Tak bayar 500.000 saiki tak tuku. Sampai kiamat rasa dodolan neh. Ora, awakmu ki kebacut, caper ya caper. Mosok wae ngaji barang mah dodolan. Terus kowe ge status. Wong golek rezeki ya ora oleh, lekmu golek lho ke jam 4. Ya ora, bener no mboten? Wong ngaji lho rene sak jam mari ki aku geser jam kedua. Dadak gaya es. Tak tukoni 500 rasa dodolan sampai kiamat kowe. Tak bayar saiki rene nek wani. Anyel tenan aku. Lah nek wong ngaji biyo ngentahi malah es jawane caper gen viral ngono kae lho. Ngene rasa kok tukoni ae. Lah ono omong ngono ngene tak warai, tuku 200.000. Mari kuwi omong ngono, selawase rasa dodol neh ngono. Wah kok gregeten aku. Lah padahal aku tak semrangne pemaaf lho, ya wis tak ngapura. Oh ya ngene iki. Menungsa yo ngene iki gampang nesu yo gampang nyempura. Oh tak ngapura wis sepurane dodolane sampai lecek. Dodolane. Nah wis ngono kuwi. Ngapa melu-melu? Ya udah, punya ibunya juga dibagi tak bayar, punya ibunya. Yang depan. Sing mburi ora usah maju tak. Nah itu dia teman-teman. Bagaimana? Anda boleh tidak sepakat dengan saya ketika saya mengkritisi Gus Ikdam. Anda boleh tidak suka ketika saya mengkritisi Gus Ikdam, tetapi untuk soal ini yang menyinggung perasaan orang kecil, siapa yang tidak marah? Coba buka hati Anda, buka pikiran Anda. Ini bagi saya Gus Ikdam ini kelewat elitis. Ya. Merasa punya power gitu. Sehingga semena-mena kepada orang kecil. Dengan alasan ngaji, toh yang saya lihat Gus Ikdam itu guyon bukan ngaji. Ini bagi saya, menurut saya, karena ngaji yang saya alami di pesantren bukan seperti yang dialami Gus Ikdam. Ya kendati pun ada hal-hal baik, ada silaturahmi di sana, ada itu oke. Tapi untuk standar saya, sorry, itu bukan ngaji, Pak. Ya makanya kok Gus Ikdam sangat pede sekali ngaji, kok merasa saya malu gitu loh. Kalau saya di posisi Ikdam, malu saya mengatakan ini ngaji, malu saya. Apa ya yang ngaji baca kitab ya, semua santri baca kitab, semua santri nyurah kitab bisa. Tapi kenapa Gus Ikdam kelakuannya seperti itu kepada orang kecil? Ya, saya mengatakan bisa itu tentu bukan berarti ahli atau apa, tidak. Ya paham santri ya paham. Ya sedikit-sedikit ya paham. Ya ngajinya santri dengan ngajinya orang awam itu beda. Ya iya saya tahu. Ya mungkin Gus Ikdam ini
jemaahnya itu orang-orang awam yang nggak paham ngaji, punten ini punten ya, makanya mode ngajinya seperti itu. Cuma untuk mengatakan oh ini ngaji, kayak saya tuh kayak ngerasa apa ya, nggak pede gitu loh, malu malah. Kita cuma ngomong aja kok, ya jarno aja, harusnya jojong baik, harusnya gitu. Ya namanya orang cari duit pak. Tapi kok Anda mudah sekali menjustifikasi bahwa orang itu caper, ingin viral segala macem. Ya Allah, Gus. Anda ini katanya Gus kok nggak malu ya? Nggak malu ya? Saya nggak peduli Anda katanya dari pesantren besar atau apa. Enggak, ini Indonesia, ini milik kita semua. Nggak ada orang bisa semena-mena. Kita semua sama. Kita egaliter ya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih baik secara derajat atau status sosial. Ya, apalagi Anda katanya orang yang dari pesantren itu mesti tahu bahwa derajat kita, kedudukan kita di sisi Allah itu bukan ditentukan dari apakah kita Gus atau bukan di kalangan masyarakat. Ya. Kita anaknya kiai atau bukan, enggak pateken. Ya. Anda jangan belagu ngomong seperti itu. Anda mengatakan seperti itu kepada pedagang bisa. Ya, ini sorry saya emosi, kok bisa seperti itu? Kalau Gus Miftah mungkin agak sepuh, saya agak hormat. Mungkin Gus Ikdam ini kan tidak terlalu jauh mungkin usianya dari saya. Ya sama sekali tidak benci Gus Ikdam, tidak. Ya urusan Gus Ikdam elitis lah, mungkin terkesan glamor hidupnya. Ya itu no problem. Ya saya no comment. Tetapi untuk ini sudah mengatakan seperti itu, sampai saya tidak mau mencontoh loh. Maksudnya Gus Ikdam ngomong apa tadi, saya tidak mau mencontoh, saya tidak mau mengotori diri saya. Saya masih mending mengatakan Gus Ikdam bego gitu, ketimbang harus mengatakan atau mencontoh dari apa yang dia sampaikan Gus Ikdam kepada orang kecil itu. Ya Gus Ikdam itu mungkin ada yang mengatakan aslinya baik kok dia ini. Ya itu terserah, tapi apa yang disampaikan Gus Ikdam yang terekam itu, ini harus dijadikan pelajaran. Ya. Jangan semena-mena kepada orang kecil. Jangan semena-mena kepada orang kecil. Ya. Sekali lagi di sini saya tidak membenci Gus Ikdam. Saya marah ini karena rasa cinta saya kepada orang kecil. Saya merasa tersinggung. Ya. Siapa saya bukan siapa-siapa, tapi ini juga berkaitan dengan moral bangsa. Kalau seperti itu yang ditontonkan dan diwajarkan, siapa yang bertanggung jawab? Kalau moral bangsa ini rusak. Sementara kita adalah orang Nusantara. Orang yang harus dengan kesadaran penuh bahwa kita harus memiliki pikiran egaliter, saling asah, saling asih, saling asuh kepada sesama. Kita sebagai warga Indonesia harus memiliki kesadaran tinggi tentang nilai-nilai ajaran Islam yang harus kita implementasikan dan sesuaikan dengan negara yang telah kita sepakati. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi tidak ada kebencian dari saya, insya Allah saya mencintai Gus Ikdam pun mencintai semuanya. Ya, saya mendukung selalu aktivitas Gus Ikdam di panggung atau dimanapun, dan kepada siapapun selagi aktivitas itu baik dan bertujuan untuk bermanfaat kepada yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Konsep ini yang memang harus kita jaga. Nah, adapun tadi saya marah-marah, itu karena saya tidak suka terhadap Gus Ikdam dan itu menyinggung saya, sungguh-sungguh menyinggung saya. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua dan bagi kita semua, agar supaya kita tidak merendahkan atau seolah-olah merendahkan orang kecil yang berpotensi menyinggung perasaan orang kecil, dalam tanda petik ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwafiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.